Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia Purnamasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berikut video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 8D. Pagi luar biasa semangat kalian ya. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran terlebih dahulu. Hadir Afgan, Ahmad Ramzi, Areta, Atawa Narendra, Grace, Hiskia Angkasa. Alhamdulillah lengkap hari ini hadir semua ya. Sehat semua berarti alhamdulillah. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu teks LHO. Apa itu LHO? Laporan hasil observasi. Apa ciri-ciri LHO? Bersifat objektif. Artinya apa sih bersifat objektif itu? Apa, Ermita? Apa itu sifat objektif? Berdasarkan pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan. Lalu apa lagi yang dimaksud dengan objektif? Bersifat apa? Apa? Bukan berupa pendapat. Nah, berarti kalau gitu di dalam teks LHO tidak boleh ada pendapat, tidak boleh ada opini. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita pelajari, struktur teks laporan hasil observasi. Sebelumnya Ibu akan komunikasikan dulu kepada kalian tentang capaian pembelajaran kita. Jadi setelah mempelajari ini, nantinya diharapkan kalian bisa menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, memecahkan sebuah masalah, dan memberi solusi secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog, logis, kritis, dan kreatif. Nah, kalau gitu di sini kan ada secara lisan nih, berarti nanti kalian disuruh ngapain? Kalau secara lisan tuh ngapain sih? Bicara. Nah, kalau bicara berarti kalian nanti disuruh ngapain? Nah, disuruh presentasi. Nah, terus apa sih tujuannya? Ini kan yang harus kalian capai. Nah, kalian tuh mencapai itu tujuannya pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian mengikuti semua rangkaian proses belajar, kalian bisa mengidentifikasi. Insya Allah nanti kalian jadi tahu tuh struktur teks LHO beserta pembuktiannya. Ibu catat, Ibu tulis di sini ya, biar kalian terus termotivasi untuk belajar. Nah, nanti jadi setelah kalian selesai belajar ini, Ibu berharap kalian jadi paham. Apa yang dipahami? Yaitu tentang mengidentifikasi dan membuktikan struktur teks LHO. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran,
Coba kalian simak. Kita diskusi dulu terlebih dahulu dengan pertanyaan ini. Bagaimanakah sifat teks LHO? Tadi gimana sifat teks LHO? Bersifat objektif. Berarti tidak ada opini di dalam teks LHO. Terus kira-kira nih menurut kalian tujuan dibuatnya teks LHO itu apa sih tujuannya? Untuk apa? Coba Ibu minta tolong Fiskia coba kasih tahu ke teman-teman tujuan dibuatnya teks LHO itu untuk apa sih? Kalau menurut saya tujuannya teks LHO dibuat itu sebagai bahan penelitian. Sebagai bahan penelitian. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat Fiskia. Lagi coba Areta. Coba menurut Areta, tujuan dari dibuatnya teks LHO itu untuk apa sih, Nak? Untuk memberikan suatu informasi mengenai suatu hal. Nah, untuk memberikan suatu informasi tentang suatu hal, tentang suatu objek. Pertanyaan menurut Elmi ya, kenapa sih kita itu harus belajar teks LHO? Apa ya? Agar bisa mengetahui ciri-ciri Mengetahui ciri-ciri apa? objek. Suatu Suatu objek. Betul nggak? Bisa kalau jadi mengapa kita harus mempelajari teks LHO? Jadi kita bisa tahu tentang ciri-ciri satu objek. Bisa? Bisa ya, tepuk tangan dulu dong buat El. Nah, selanjutnya ini jangan, yang tujuan ini diingat terus ya. Jadi kalian tuh termotivasi untuk belajar. Namun sebelum kita masuk ke materi, coba kalian simak video tentang 1 kilogram keju. Ya, dengarkan baik-baik video ini. Kisah sekilo mentega. Di sebuah desa, ada seorang pria yang bekerja sebagai tukang roti. Roti-roti yang dibuatnya sangat enak, sehingga selalu habis terjual setiap harinya. Setiap hari si tukang roti selalu membeli 1 kilogram mentega dari seorang peternak. Dan sebaliknya, si peternak juga membeli persediaan roti dari pria tersebut. Dan akhirnya mereka pun saling berlangganan setiap harinya. Suatu hari, setelah membeli 1 kilogram mentega dari si peternak, si tukang roti merasa ragu akan berat mentega yang dibelinya, karena mentega itu terlihat kecil. Ia pun mengambil timbangan, lalu menaruh menteganya di sana. Alangkah marahnya saat ia melihat bahwa berat mentega itu ternyata tidak sampai 1 kilogram. Ia segera mengadukan si peternak ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya pada si peternak. Peternak, apakah sebelum dijual, kamu menimbang mentegamu terlebih dahulu? Si peternak menjawab, Maaf Yang Mulia, peralatan saya tidak lengkap. Saya tidak punya timbangan. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa yakin mentega yang kamu jual memang betul 1 kilogram? Peternak tersebut menjelaskan, Saya memang tidak punya timbangan, tapi setiap hari saya membeli 1 kilogram roti dari si tukang roti. Kemudian dengan menggunakan sebatang kayu, saya menaruh roti itu di satu sisi dan mentega di sisi lainnya. Saya terus menambah menteganya sampai keduanya seimbang. Jadi, saya yakin sekali bahwa mentega yang saya jual itu memang 1 kilogram, Pak Hakim. Setelah mendengar penjelasan si peternak, muka si tukang roti menjadi merah padam. Akhirnya ia mengaku pada hakim bahwa ialah yang menimbang roti kurang dari 1 kilogram untuk dijual kepada si peternak agar mendapatkan untung lebih banyak. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Biasakanlah untuk selalu bersikap jujur dimanapun Anda berada. Jika Anda tidak jujur, cepat atau lambat, Anda akan mendapatkan buah pahit dari ketidakjujuran tersebut. Gadisa, coba Gadisa infokan ke teman-teman
apa pesan baik yang kamu dapatkan dari tayangan tadi? Pesan baiknya, kita harus selalu jujur dimanapun kita berada. Jadi sebelum melakukan sesuatu, kita harus bumbui juga dengan kejujuran. Nah, kejujuran ya. Berarti setiap aktivitas kita harus disertai dengan sebuah kejujuran. Selanjutnya kita langsung struktur teks LHO. Coba kalian simak dulu penjelasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Dahlia Purnamasari. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Berikut penjelasannya. Secara umum, struktur teks laporan hasil observasi terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pembuka atau definisi umum. Selanjutnya adalah isi atau deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah penutup atau simpulan. Berikut penjelasannya. Pertama adalah pembukaan. Pada bagian pembukaan biasanya terdapat di awal teks. Di bagian pembukaan ini, penulis mengenalkan objek apa yang dibahas di dalam teks laporan hasil observasi. Selanjutnya yang kedua adalah isi atau deskripsi bagian. Pada bagian inilah penulis mulai menceritakan secara detail. Penulis mulai mendeskripsikan bagian-bagian objek yang telah diobservasi. Di bagian ini pula, penulis menyampaikan fakta-fakta yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, yang terakhir adalah penutup atau simpulan. Pada bagian penutup atau simpulan, di sini penulis menyimpulkan secara keseluruhan tentang isi teks di dalam laporan hasil observasi. Baik, dari penjelasan tayangan tadi, struktur teks laporan hasil observasi ada berapa? 3, yaitu diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan lalu penutup. Bagian pembukaan itu isinya tentang apa? Definisi umum. Di sini si penulis mulai ngapain? Mulai apa? Mengenalkan suatu objek. Jadi di sini di awal itu dikenalin dulu objek-objek yang mau dibahas. Yang kedua adalah isi. Nah, kalau di isi ini ngapain si penulis yang dilakukan? Mendeskripsikan bagian-bagian suatu objek. Yang terakhir apa? Penutup. Di bagian penutup ngapain? Kesimpulan. Nah, di simpulan ini apa yang dilakukan oleh penulis? Nah, dia si penulis menyimpulkan secara keseluruhan tentang objek apa yang sudah dia amati. Nah, contohnya, coba Ibu minta tolong kepada absen nomor 2, Afgan. Afgan, tolong ke depan, bisa lewat sisi sebelah kiri kamu. Tolong dibacakan contoh teks ini. Kelinci termasuk hewan mamalia dari keluarga Leporidae. Hewan kelinci ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di muka bumi.
Dahulu kelinci sendiri merupakan hewan yang sangat liar yang hidupnya di Afrika sampai ke bagian Eropa. Sampai saat ini secara umum kelinci sendiri dibagi menjadi dua, yakni kelinci liar atau bebas serta kelinci peliharaan. Jika melihat dari fisik terutama pada bulunya, kelinci bisa dibedakan menjadi dua jenis, yakni kelinci yang berbulu panjang dan kelinci yang berbulu pendek. Sedangkan menurut ordonya kelinci diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yakni Ion, Angora, American, English, Himalayan, serta Dutch. Adapun makanan untuk kelinci identik memakan sayuran wortel, namun setelah dilakukan observasi, faktanya kelinci juga dapat diberi pakan sayur-sayuran hijau, biji-bijian, umbi-umbian, serta ampas tahu. Setelah diteliti juga, daging kelinci sendiri bisa digunakan sebagai obat yang bisa menyembuhkan penyakit asma. Demikian kelinci, hewan mamalian yang digandrungi bentuknya yang penuh dengan bulu dan dengan pakannya yang mudah didapat, membuat orang ingin merawatnya. Oke, terima kasih Afgan. Tepuk tangan dulu buat Afgan. Nah, di sini pembahasannya objek yang dibahas tentang apa? Kelinci. Coba Ibu mau tanya sama kalian. Kira-kira bagian pembuka ini ada berapa paragraf? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Paragraf keberapa yang menunjukkan bahwa bagian mana yang termaksud bagian pembuka? Paragraf 1. Paragraf 1 isinya tentang apa? Definisi kelinci. Terus selanjutnya kalau isi ada di paragraf keberapa? 2 dan 3. Jadi Ibu tulis kembali ya. Ini adalah apa tadi bagian pertama? Pembuka. Pembukanya tentang definisi kelinci. Lalu selanjutnya isi ada di paragraf keberapa? 2 dan 3. 2 dan 3 adalah isi. Paragraf kedua isinya tentang apa? Macam-macam kelinci, jenis-jenis kelinci. Kalau yang paragraf ketiga, nah, makanan yang dikonsumsi oleh kelinci. Yang terakhir adalah bagian penutup atau simpulan. Penutup. Nah, sekarang bisa ya membedakan antara 3 struktur tersebut di dalam struktur teks LHO. Ada berapa struktur teks LHO? 3. Yang pertama pembuka, isi, penutup. Kalau si penulis itu menceritakan tentang bagian-bagian objek, masuknya kemana? Ke isi. Sebelum menulis isi, si penulis melakukan apa dulu? Pembukaan terlebih dahulu. Terakhir diakhiri dengan penutup. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Ya, kalau sudah cukup gitu, kalian Ibu tugaskan secara berkelompok, berempat, dengan teman belakang-belakangnya aja. Ya, dengan teman belakang-belakangnya aja. Nanti Ibu akan berikan kalian teks LHO, tapi masih berupa potongan-potongan kertas. Akan berikan kalian teks LHO, nanti kalian susun berdasarkan strukturnya sesuai dengan urutannya, paham ya? Nah, terus ditempelnya di mana, John? Tempelnya di mana, John? Nah, tempelnya di karton yang sudah Ibu sediakan. Tolong oper ke situ. Tolong kasih ke Resitana. Jadi nanti kalian sudah mendapatkan karton dan sudah mendapatkan potongan kertas. Nanti kalian lihat, kalian baca dulu kira-kira mana bagian pembuka. Lalu kalian cari mana bagian isi dan mana bagian penutup.
Ya, nanti kalian tempel. Bu, saya nggak bawa alat tempelnya. Ibu ada double tip, jadi nanti kamu cukup kasih yang bagian pojok-pojoknya aja. Jangan lupa dikasih nama ya. Ibu kasih waktu kalian kira-kira sekarang jam berapa? 9.23, kira-kira 9.40 bisa ya? Bisa ya? 9.40. Ada mau ditanyakan nggak? Tidak. Oke, kalau gitu selamat. Ya, kenapa sih Pak? Iya, nama anggotanya ditulis. Sama kelas. Tepuk semangat dulu dong, tepuk semangat. Apa ya ini nanti Bu kasih. Mana sini? Nih. Kamu? Habis pelajaran Mudalia, pelajaran siapa? Pejo. Siapa gurunya? Karton kamu mana? Oh itu. Ada kesulitan nggak? Tentang apa ini? Tentang tomat. Bu, aku boleh ke Pasatrio dulu nggak? Kamu udah sarapan belum? Sarapan mual. Minum obat udah? Iya, sama kayak punyanya siapa? Resita. Punya siapa? Pokoknya deh. Oh, itu menurun dari 10. Sesudahnya nggak ada lagi yang mengerjakan, semuanya bahan-bahan diletakkan. 10, 9, 8. Nggak usah dimampukan, nanti presentasi. 6, 5, 4, 3, 1. Silakan duduk. Tepuk semangat. Semangat mendapat artikel jahe. Silakan 2 orang ke depan bawa karya kalian. Resita, ayo ke depan. Siapa yang mau ke depan? Saya. Baik, dari tepuk tangan untuk kelompok Iskia dan kelompok
majuan. Nah, pembahasan kelompok Hiskia tentang jahe. Kelompoknya Ken tentang jahe juga. Baik, kita akan melihat perbandingan antara kelompok Hiskia dengan kelompok Ken. Ya, kita lihat coba susunannya seperti apa. Coba Ibu minta tolong dulu kepada kelompoknya Fahri dulu. Tolong dibacakan Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil observasi tumbuhan jahe. Tumbuhan jahe termasuk ke dalam kategori tumbuhan rimpang yang amat populer sebagai bahan obat-obatan sekaligus bumbu dapur. Kalau kelompoknya Hiskia, bagian pembukanya dari mana? Dari tumbuhan jahe termasuk di dalam kategori tumbuhan rimpang yang amat populer sebagai bahan obat-obatan sekaligus bumbu dapur sampai sama juga secara umum tanaman jahe mempunyai kandungan zat kimia sampai dia menjelaskan kandungan-kandungan. Baik, Ibu mau tanya kelompok Kean. Kelompok Kean, paragraf isinya diawali dengan apa? Secara umum tanaman jahe mempunyai kandungan zat kimia yang cukup banyak dan baik bagi kesehatan tubuh. Baiklah, kalau kelompok Hiskia isinya dimulai dari apa? Dari tanaman jahe terdiri dari 3 jenis. Tanaman jahe terdiri dari 3 jenis. Berarti kalau kelompok Hiskia, bagian pembukanya ada berapa paragraf? 3. Coba Ibu mau nanya alasan Hiskia, kenapa tumbuhan jahe, terus paragraf kedua tumbuhan yang mempunyai nama latin dan secara umum tanaman jahe itu kamu jadikan sebagai bagian pembuka. Yang ini Bu ya? Iya, kenapa? Oke. Alasannya? Jadi kenapa harus paragraf yang kedua ini? Karena kan di sini itu paragrafnya menjelaskan tumbuhan jahe secara umum. Dari yang terlihat dari tumbuhan jahe termasuk dalam kategori tumbuhan rimpang yang amat populer sebagai bahan obat-obatan sekaligus bumbu dapur. Jadi itu udah definisi secara umum. Sedangkan untuk yang paragraf keduanya sendiri juga masih sama seperti yang tadi menjelaskan definisinya. Masih berupa definisi. Baik, kalau gitu beri tepuk tangan dulu untuk kelompok jahe. Ya, dari kelompok jahe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mulai dikumpulkan, ditaruh di depan. Selanjutnya kelompok tomat. Dari kelompok Gadisa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab dong. Perkenalkan kami dari perwakilan kelompok tomat. Jadi di sini bagian pembuka kita ngambil 2 paragraf karena di sini masih kayak definisi umum tentang tanaman tomat tersebut. Paragraf 1 tentang apa, Raka? Tentang apa namanya? Ya, definisi umum menjelaskan suatu objek. Definisi umum menjelaskan suatu objek. Yang kedua? Sama juga Bu, Masih membahas tentang pengertian tomat ya. Tomat merupakan salah satu jenis tumbuhan yang memiliki siklus hidup singkat. Baik, ada yang mau nanya? Oke, baiklah. Areta, silakan bertanya. Nama, terus kamu sama tentang apa? Gitu ya. Halo, saya Areta Kuanesa. Saya mau nanya nih, dari teks-teks itu, menurut kalian informasi yang kalian dapat itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Areta, coba kelompok Areta dibacakan bagian pembukanya mana, pembukanya isi dan pembukanya mana, secara singkat aja ya. Pembukaan itu diawali dari tumbuhan kamboja atau yang mempunyai nama lain Piumeria sp merupakan bunga hias yang berasal dari daerah Afrika Tengah dan Amerika. Bunga yang kali pertama ditemukan oleh Charles Piomer ini pertama kali masuk ke Indonesia pada masa penjajahan negara Belanda dan Portugis. Tanaman cantik ini
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tala Narendra, izinkan saya untuk bertanya. Menurut kalian bagian mana di tumbuhan Kamboja yang paling kalian sukai? Yang mau jawab duluan, boleh duduk dulu. Siapa yang mau jawab duluan? Kelompok Areta. Baik Areta, sudah paham pertanyaan dari Akala? Akala terima kasih, tepuk tangan buat pertanyaan. Silakan. Menurut kami dari teks ini yang paling menarik atau yang paling kita sukai itu ada bagian jenis-jenis bunga Kamboja. Jenis-jenis bunga Kamboja. Memang ada berapa jenis-jenisnya? Jenis-jenisnya ada 3. 3. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok Areta. Yang sekarang evaluasi. Carilah kode respon cepat Kerikut untuk mengakses evaluasi struktur teks LHO. Silakan kalian scan, lalu kalian baca perintahnya. Areta udah selesai? Udah. Mantap. Sudah? Langsung kirim saja. Dipoto lah. Kenapa? Afgan? Hah? Oke, iya. Kalau udah langsung disubmit, langsung dikirim. Sudah menerima post-it dari Bu Dahlia? Belum. Nah, ya. Bu, Ya. Rizky belum? Rizky belum. Yang sudah selesai mengerjakan, silakan kalian tulis suasana hati kalian berdasarkan kegiatan kita hari ini. Silakan bagi yang sudah menyampaikan perasaan boleh ditempelkan. Jadi emotikonnya nempelnya. Sama aja. Ya, harus Kayak gini aja terus harus tempelan di mana atau emotikonnya aja? Boleh tambah digabung? Ibu, ini tulisin apa Bu? Perasaan, deskripsi perasaan kamu. Halo. Hai. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa? XLHO. Tes LHO tentang apa yang dipelajari? Struktur. Ada berapa sifat tes LHO? Gampang banget ya, ada? 3. Yaitu Pembuka, isi, penutup. kamu tadi kalian sudah melakukan apa saja? Itu. Yang pertama kamu tadi ngapain? Menyusun. Paragraf yang penutup nih yang mana? yang diberikan secara acak. Lalu setelah itu kalian ngapain? Presentasi ke depan. Setelah presentasi kalian lakukan
kan? Evaluasi, ya kan? Kegiatan evaluasi, dan yang terakhir adalah melakukan pembaikan. Baik, kalau gitu Ibu akhiri perjumpaan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita sudah mulai menulis. Kalian sudah mulai menulis? Belum? Ya nanti kita di pertemuan selanjutnya hari apa kita berjumpa lagi? Kamis, libur. Libur, jadi di hari untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menulis teks LHO. Tentang dulu untuk kalian hari ini. Silakan deh, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada kalian ya. Luar biasa kalian kayak. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah.